Bagaimana hukum dan kedudukan apabila kita bertawassul, minta didoakan oleh orang soleh dalam segala hajat kita? Nanti kalau dia datang ke sini, minta doa sama dia supaya dosa kamu diampunkan. Kata sahabat, kami kan sahabat Nabi, tidur dengan Nabi, sholat dengan Nabi, berteman dengan Nabi, perang dengan Nabi. Betul kamu sahabatku, tapi orang ini hebat. Nanti kalau aku mati dia datang ke sini, minta doa sama dia, doanya makbul. Siapa itu? Dia adalah Uwais Al-Qarni, tinggalnya di Yaman. Dia tidak datang ke Makkah Madinah karena dia menjaga ibunya. Setelah Nabi meninggal, baru dia datang. Ternyata doanya lebih makbul daripada sahabat Nabi. Mana dalilnya? Nabi meminta supaya kalau dia datang minta doa sama dia. Itulah dalil minta doa orang soleh. Tapi orang solehnya kan udah ninggal Pak Ustadz. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau katakan orang yang mati syahid itu mati. Mereka tidak mati, bal ahya, mereka hidup. Walakin la tash'urun, kamu yang tak bisa merasakan kehidupan mereka. Beliau hidup, beliau melihat perbuatan kita hari ini. Makanya dalam tafsir Quran, wa qul i'malu, beramallah kamu, fasayarallahu amalakum, Allah melihat amal kamu. Wa rasuluhu, Rasulullah melihat amal kamu. Wal mu'minun, orang beriman melihat amal kamu. Apa kata Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir? Orang beriman melihat amal kamu maksudnya adalah bapak saya, ibu saya melihat amal saya di alam barzah. Mereka bangga punya anak yang bisa berada di orang-orang soleh. Termasuk Imam Lapeo melihat amal kita hari ini dari alam barzah. Maka tadi saya berdoa, Allahumma inni atawassalu ilaika, aku memohon kepadamu ya Allah, aku bertawassul dengan walimu yang soleh supaya mudahkan urusanku, urusan dakwahku, urusan keluargaku, urusan pesantrenku. Jadikan anakku anak-anak yang soleh. Berdoa kepada Allah dengan menyebut nama hamba Allah yang soleh. Soleh bukan soman. Mana dalilnya? Mana kitabnya? Seorang ulama ahli hadis dari Maroko, namanya Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, menulis satu kitab, judulnya Ittihaful Azkiya bijawazit tawassul bil anbiya wal auliya. Ittihaful Azkiya, kitab yang menyatakan boleh bertawassul dengan nabi-nabi dan orang-orang soleh. Bertawassul dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bertawassul dengan Syekh Abdul Hasan Asy-Syazili, bertawassul dengan Syekh Ahmad Al-Badawi, bertawassul dengan Syekh Bahakuddin An-Naqsabandi, bertawassul dengan Syekh Muhammad bin Abdul Karim Samman, bertawassul dengan Syekh Ahmad At-Tijani, bertawassul dengan Syekh Muhammad Tahir Imam Lapeo. Yang percaya laksanakan, yang nggak percaya jangan ngejek. Yang yakin laksanakan, yang nggak yakin ini masalah tajribah, percobaan. Saya sudah mencoba dalam hidup saya bertawassul dengan orang-orang soleh, urusan saya banyak dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau terus ngejek Ustadz, ya saya terus menjawab sampai akhirnya dia capek. Bid'ah, 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 bid'ah. Maulid bid'ah, Islamiyat bid'ah, tawassul bid'ah, bid'ah, bid'ah. Saya sih gas terus. Assalamualaikum Ustaz, apakah ada doanya agar anak keturunan kita menjadi anak yang soleh dan solihah, istiqomah dalam kebaikan, agar bisa menjadi ulama seperti ulama Maha Guru Imam Lapeo? Terima kasih, wassalam Pak Ustadz. Saya kalau ketemu orang-orang hebat itu, saya tanya. Waktu ketemu dengan Bismillahirrahmanirrahim, Kiai Haji Muammar Z.A. Agak mirip-mirip dikit kan? Di antara qori-qori internasional yang eksis dari zaman saya kecil sampai sekarang, banyak qori hilang.
Tapi beliau ini termasuk eksis. Jadi saya tanya, apa amalannya Kiai? Jadi kalau ketemu ulama tuh saya bisik, apa amalannya Kiai? Banyak juga orang sekarang bisik ke saya, udah ngopi belum? Apa amalannya Kiai? Kata Kiai Muammar, ibu saya kalau habis sholat maghrib ke isya membacakan Al-Fatihah dan Yasin untuk anak-anaknya. Anaknya 9, Fatihah Yasin, Fatihah Yasin, Fatihah Yasin, Fatihah Yasin, bertawassul kepada Allah dengan surat Al-Fatihah dan surat Yasin. Ayah saya, kata Kiai Muammar, habis maghrib ke isya nggak keluar masjid, masuk maghrib keluarnya isya, dan habis subuh sholat keluarnya terbit matahari setelah syuruk, mendoakan. Baru saya paham, di balik anak yang hebat ada ayah ibu yang luar biasa. Ibu saya nggak pernah cerita, saya nggak pernah nanya. Tapi ketika dia tua, saya bawa pengajian kemana-mana, ngaji saya bawa ke Medan. Sampai di Medan kami nginap di hotel. Kata dia, kawanku mau datang, terserah mak, mau datang ke kamar atau kita di lobi bawah. Di bawah aja lah, gak enak di atas. Iyalah, di bawah. Saya biarkan mereka ngobrol, saya nguping. Apa yang diceritakan orang-orang tua? Temannya nanya, apa yang kau doakan anakmu? Kata mak saya menjawab, setiap malam ku bacakan anakku Al-Fatihah 100 kali. Saya dengar terkejut saya, dia nggak pernah cerita. Dia nggak pernah bilang, kau ku bacakan 100 kali, nggak pernah. Setelah dia meninggal, datang jamaah. Ustadz, tadi saya lewat di depan rumah almarhumah emak Ustadz. Loh, ibu tahu rumah emak saya? Oh, saya selalu datang ke sana. Kenapa nggak pernah ketemu? Pas Ustadz nggak ada. Karena saya nggak mau ngobrol sama Ustadz, saya ngobrolnya sama emak Ustadz. Apa aja cerita emak saya? Katanya anakku itu kalau dia tidur di kamar, aku zikir di depan pintunya pas dia tidur, aku bacakan zikir la ilaha illallah antara 1000 sampai 3000 kali malam kalau dia sedang di rumah. Setelah meninggal baru saya tahu. Saya ceritakan ini ke ibu-ibu supaya kalau sedang mengandung anak banyak baca la ilaha illallah, surat Yasin, Al-Fatihah dan sholawat. Jangan pas ngandung anak kayak racun, kucing garong, cinta satu malam, selimut tetangga, pulang-pulang berbadan 2. Bapaknya juga begitu, bapaknya juga berzikir. Jangan bapaknya sibuk dengan maksiat. Maka kalau ini dilaksanakan, bacakan doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas shalihin. Bacakan doa Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibah. Saya nggak bisa bahasa Arab, nggak hafal doanya, pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, jadikan anakku ini soleh, jangan seperti aku. Saya tidak soleh Pak Ustaz, tidak merasa soleh, tapi insya Allah kita soleh di hadapan Allah, insya Allah. Amin. Nah, inilah yang dapat kita lakukan supaya diselamatkan Allah kita dunia akhirat, dan anak-anak kita menjadi generasi yang baik, dan negeri kampung halaman kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Di akhir majelis, sebelum berdoa, kita bertawassul kepada Nabi Muhammad, kepada sahabat, kepada wali-wali Allah, kepada imam-imam mazhab, bil khusus kepada Imam Lapeu Syekh Muhammad Tahir ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.